juga memang tentunya ada peran dari pemerintah di mana pemerintah ini mengikuti aturan dari Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan. Nah, kita akan membahasnya pemirsa. Kita telah terhubung dengan Kabid Litbang Perhimpunan Pendidikan dan Guru yaitu Feryansyah. Selamat siang Pak Ferry. Selamat siang, Mas. Nah Pak Ferry, ini kan sepertinya menjadi ironi ya Pak. Di tengah kita semangat untuk menuntut ilmu, namun ternyata sistem pendidikan kita justru mematok biaya yang tidak biasa, bahkan dibilang cukup tinggi. Nah Anda menilainya seperti apa ini? Ya baik, terima kasih. Jadi untuk kita dikatakan sebagai sebuah negara maju, tingkat partisipasi masyarakat kita pada jenjang perguruan tinggi itu, pendidikan tinggi itu kalau bisa mencapai angka 40%. Data di tahun 2023, ternyata data kita itu sekitar 10%, belum sampai 11%. Jadi memang penduduk kita itu masih banyak, masih hanya sekitar 10% yang mengenyam pendidikan tinggi ya, seperti itu. Jadi sehingga ini kita butuh investasi yang benar-benar agar peningkatan partisipasi masyarakat kita atau warga negara kita dalam jenjang pendidikan tinggi, seperti itu Mas. Sehingga polemik UKT ini menjadi salah satu hal yang bisa menghalangi keinginan kita agar menjadi negara yang lebih maju lagi ke depannya, seperti itu Mas. Satu alasan informasi yang kami dapatkan, salah satu alasan mengapa UKT tinggi itu adalah karena universitas diminta untuk lebih mandiri mengenai masalah keuangan. Nah ini menurut Anda benarkah seperti ini atau sebaiknya pemerintah justru campur tangannya lebih sehingga memurahkan biaya pendidikan sehingga mungkin bisa menyamai dengan negara-negara maju seperti di Eropa? Ya baik, kemandirian dalam tata kelola keuangan perguruan tinggi ini kan terlihat dari pengaturan tata kelolanya. Jadi kita dibagi tuh, PTN kita itu kan ada yang Satker, ada yang Badan Layanan Umum, dan ada yang PTNBH. Jadi PTNBH itu kan level tertinggi dari tata kelola perguruan tinggi, kan seperti itu. Sehingga dalam regulasi mendapatkan income, gitu kan, PTN ini kan harus melihat sejauh mana mereka bisa mendapatkan PTN income, gitu kan. Kalau selama ini mungkin PTN itu terbantu dengan dosen-dosennya yang PNS, tetapi PTNBH juga kan selama ini juga sudah mulai merekrut dosen-dosen tetap non PNS, dan ini pasti menambah beban tata kelola kita di perguruan tinggi, sehingga ini yang menjadi salah satu faktor bagaimana bisnis plan dari PTNBH sebagai badan hukum yang katakanlah mengelola keuangan secara mandiri itu juga bisa meningkatkan pendapatan sehingga bisa membantu atau mensubsidi dari UKT ini agar lebih terjangkau. Seperti itu Mas. Baik, lantas apa yang harus dilakukan? Tadi sudah tahu masalahnya, tapi apa yang harus dilakukan ke depannya supaya UKT mungkin dalam 1-2 tahun ke depan ini tidak tinggi lagi, Pak Ferry? Ya, saya kira UKT ini niatnya kan agar adanya keadilan dalam mengakses prodi-prodi favorit, gitu. Sehingga anak-anak dari kelas bawah itu bisa mengakses pendidikan yang berkualitas, yang baik, tapi dengan biaya yang murah sesuai dengan ketunggalan kemampuan finansial keluarganya, kan seperti itu. Tapi kita butuh, apakah benar akses terhadap pendidikan ini bisa diakses oleh kaum menengah ke bawah? Ini yang perlu dibuka datanya. Jangan-jangan memang ini sudah tertutup aksesnya gitu sejak awal. Jadi saya lihat sejauh mana pendidikan tinggi bisa diakses oleh masyarakat kelas bawah, gitu kan, sehingga ini bisa berkelanjutan. Jangan sampai nanti dari mekanisme perekrutannya juga anak-anak ini sudah tidak mampu untuk mengikuti atau terekrut dalam pendidikan tinggi. Ini juga menjadi problem. Jadi UKT itu kan sebenarnya di sana letaknya Mas. Sehingga pendidikan teman-teman di PTN bisa nggak membuka, gitu kan, membuka data semana presentasi dari teman-teman yang atau mahasiswa dari kalangan kelas bawah ini terekrut di fakultas-fakultas atau prodi-prodi favorit, contoh kedokteran, hubungan internasional dan sebagainya, itu yang saya kira itu bisa dibuka atau tidak datanya gitu. Walaupun ada mekanisme yang lain ya, ada beasiswa dan sebagainya, tetapi juga kita butuh keterbukaan ini, karena masalah UKT ini sebenarnya kan tujuannya adalah mengafirmasi agar pendidikan tinggi ini bisa diakses oleh semua warga negara kita, baik dari kalangan menengah, bawah maupun yang kalangan menengah atas. Seperti itu Mas.
Baik, informasi yang kami dapatkan dan juga mungkin beredar di media sosial ada semacam perlindungan seperti itu. Jika UKT yang tinggi itu ditetapkan kepada calon mahasiswa yang masuk lewat jalur mandiri, tidak sistem masuk ujian bersama. Nah, jalur mandiri ke PTN inilah kemudian yang mungkin dikaitkan dengan swastanya PTN karena jalurnya mahal. Tepatkah sistem ini untuk diteruskan menurut Anda, Pak Ferry? Atau mungkin semuanya disamaratakan saja untuk jalur masuk bersama atau ujian masuk bersama sehingga bayarannya sama rata? Ya baik, saya kira karena memang tuntutan dari kementerian itu PTN itu dibuka aksesnya agar lebih mandiri, sehingga dari perekrutan kita begini aja Mas, sebenarnya ketika kita lihat gitu kemampuan anak-anak kelas bawah ini bisa tidak diafirmasi agar masuk ke PTN gitu, sehingga kalau dibuka persaingan itu secara bebas, saya kira anak-anak kelas bawah juga akan kalah ketika proses perekrutan itu. Nah, sehingga disinilah kita mencoba mengafirmasi agar anak-anak kelas bawah itu bisa mengakses pendidikan yang murah, berkualitas, dan didukung dengan mungkin di jalur mandiri itu teman-teman dari anak-anak yang kelas atas itu bisa dengan UKT-nya yang lebih tinggi, jadi saling subsidi silakan. Selama ini isunya yang dibangun seperti itu, tapi paling tidak jangan sampai terjadi tragedi anak-anak yang sudah terekrut itu tidak mampu melanjutkan pendidikan. Saya kira itu tragedi pendidikan yang sangat memilukan ketika terjadi dia sudah terekrut tapi tidak bisa melanjutkan pendidikan tinggi. Seperti itu. Baik, baik. Kita harapkan ke depannya semoga ada kebijakan yang tidak merugikan siapapun, baik mahasiswa ataupun pihak PTN, sehingga pendidikan bisa terakses oleh semua. Terima kasih atas informasinya Pak Feryansyah sudah bersedia bergabung bersama kami. Sehat selalu Pak. Terima kasih.